Oke, di sesi pertama ini saya mau bahas dasar-dasar ya. Dasar-dasar tentang apa itu riset, khususnya dalam konteks bisnis ya, dalam riset bisnis. Buku yang saya pakai adalah buku Umas Karang ya. Oke, pertama-tama kita harus memahami dulu gitu ya, secara sederhana apa sih riset itu gitu. Nah, jadi riset itu adalah suatu proses menemukan solusi atas suatu masalah. Setelah kita melakukan kajian dan analisis yang menyeluruh terhadap berbagai faktor situasional. Nah, ketika suatu riset itu dilakukan dalam konteks bisnis, maka kita menyebutnya sebagai business research. Nah, dia adalah suatu upaya yang sistematis dan terorganisir gitu ya, untuk menyelidiki suatu masalah tertentu yang muncul di lingkungan kerja, di mana masalah itu membutuhkan solusi. Oke, nah dalam melakukan riset ini, teori dan informasi itu ternyata memiliki peran yang sangat penting ya. Riset itu bisa menjawab berbagai jenis pertanyaan, dan juga ada banyak pendekatan yang bisa digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Ada riset misalnya yang tujuannya untuk membangun suatu teori gitu ya, membangun teori yang baru. Ada juga yang bertujuan untuk menguji teori yang sudah ada, atau sekedar menggambarkan suatu fenomena misalnya dengan menggunakan kerangka kerja atau model yang sudah tersedia. Nah, bagi seorang ilmuwan, teori itu sangat penting karena dia membantu menjelaskan suatu fenomena. Dan idealnya penjelasan dari teori itu bisa berlaku di berbagai situasi. Nah, lalu di dalam dunia bisnis itu ada banyak area yang sering menjadi fokus penelitian. Misalnya perilaku karyawan gitu ya, seperti kinerja, absensi atau kehadiran, lalu turnover, lalu sikap karyawan seperti kepuasan kerja, loyalitas, komitmen organisasi. Nah, selain itu topik-topik seperti strategi bisnis, pengambilan keputusan konsumen, kepuasan pelanggan, keluhan pelanggan, loyalitas dan lain-lain itu ya sering juga diteliti. Bahkan di bidang akuntansi misalnya itu ada pelaporan sustainability report misalnya ya. Lalu ada good governance atau tata kelola perusahaan. Itu sering juga dilakukan riset gitu. Nanti kalau kamu mau melakukan update atas topik-topik riset, kamu tinggal searching aja di sekarang platform-platform yang tersedia sangat banyak ya. Lalu yang berikutnya, kita juga perlu memahami bahwa ada dua jenis utama di dalam riset bisnis, yaitu riset terapan dan basic research. Nah, riset terapan ini dilakukan dengan tujuan untuk memecahkan masalah spesifik yang sedang dihadapi organisasi saat ini. Jadi sifatnya memang aplikatif dia. Lalu riset dasar atau orang juga menyebutnya riset murni, itu ditujukan untuk utamanya memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan secara umum. Jadi dia bisa memperluas pemahaman kita terhadap suatu fenomena gitu ya. Oke, itu tadi kurang lebih pengantar atau dasar-dasar tentang riset, khususnya di dalam dunia bisnis. Ya, terima kasih sudah menyimak. Kita akan jumpa lagi di sesi berikutnya.